Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui pantauan dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada kawasan ini dari Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau cukup ramai dan lancar. Sedangkan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang juga terpantau cukup lancar. Sedangkan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran masih terpantau cukup relatif lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini sudah mulai terjadi dikarenakan memang banyaknya pertemuan arus di kawasan ini. Dan memang kawasan ini juga cukup ramai dengan kawasan perkantoran. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi ketika berkendara di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat dari adanya antrian pada traffic light berkisar 250 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga memang banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Petamburan, Pejompongan maupun tol dalam kota relatif lancar pada pagi hari ini. Dan kondisi lalu lintas dari arah berikutnya kita beralih ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup ramai dan lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas dari Dr. Muwardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi terpantau cukup ramai lancar, dan dari Dr. Muwardi yang akan menuju ke arah Slamet Riyadi juga masih cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan kami menghimbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir kita pantau di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau cukup lancar, dan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang juga masih relatif lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau Anda untuk berhati-hati dikarenakan memang kan kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari wisatawan dan juga banyaknya pedagang di pinggiran jalan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kami juga menghimbau untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan tradisional. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia terjadi 1 kali 24 jam, terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia. Dan 23 luka berat dan 238 luka ringan. Dan dari 225 kasus laka lantas ini, 68% terjadi pada waktu siang. Untuk itu selalu berkonsentrasi dan selalu menjaga keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk itu informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Dan informasi berikutnya, pemirsa, semarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Polres Pasir gelar Festival Merah Putih Pesisir. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat Desa Lori dan jajaran pejabat dari Polres Pasir, instansi pemerintah daerah, serta mitra kerja seperti Bulog Cabang Pasir dan BPBD. Kapolres Pasir AKBP Novi Adi Wibowo mengungkapkan kegiatan Festival Merah Putih Pesisir ini disambut antusias oleh warga Desa Lori, Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir pada Rabu 13 Agustus 2025. Berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat menjadi fokus utama dalam festival ini. Di antaranya adalah pembagian air bersih gratis, gerakan pangan murah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian bendera merah putih, dan hiburan rakyat.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat Desa Lori dan jajaran pejabat utama dari Polres Pasir, instansi pemerintah daerah, serta mitra kerja seperti Bulog Cabang Pasir dan BPBD. Dalam sambutannya, Kapolres Pasir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, Kapolres memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih, pangan dengan harga terjangkau, serta layanan kesehatan secara gratis. Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendapatkan sembako murah, cek kesehatan, serta menyambut langsung kehadiran Kapolres dan jajaran. Kegiatan ini berlangsung aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Semangat kemerdekaan benar-benar terasa dalam Festival Merah Putih ini. Dari Humas Polres Pasir, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Gerakan Pramuka Indonesia merayakan Hari Pramuka ke-64 pada 14 Agustus 2025 dengan penuh semangat dan khidmat. Peringatan tahun ini menjadi momentum strategis bagi ribuan anggota pramuka di seluruh tanah air untuk kembali meneguhkan komitmen pada nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma. Berbagai kegiatan yang berpusat pada semangat pengabdian dan kemandirian digelar, menjadi cerminan kontribusi nyata pramuka dalam membangun karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berjiwa sosial tinggi. Puncak perayaan Hari Pramuka ke-64 ditandai dengan upacara serentak di berbagai tingkat, dari kuartir ranting hingga kuartir nasional. Selain upacara, serangkaian acara bakti sosial menjadi agenda utama. Para anggota pramuka mulai dari tingkatan siaga hingga pandega terlibat aktif dalam penanaman pohon, bersih-bersih lingkungan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya melatih kepedulian sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mempraktikkan ilmu kepramukaan di tengah-tengah kehidupan nyata. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dalam sambutannya menekankan bahwa pentingnya peran pramuka sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa. Di era digital yang penuh dengan tantangan, Gerakan Pramuka harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat persatuan. Pramuka harus menjadi wadah bagi kaum muda untuk berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dengan mengusung tema yang relevan dengan perkembangan zaman, peringatan Hari Pramuka ke-64 diharapkan mampu merevitalisasi semangat kepramukaan di kalangan generasi muda. Kegiatan yang digelar tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga menjadi landasan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas, keterampilan, dan komitmen kuat terhadap bangsa dan negara. Semangat ini akan terus hidup untuk memastikan gerakan pramuka tetap relevan dan menjadi kekuatan perekat persatuan di Indonesia. Selamat Hari Pramuka ke-64, teruslah berkarya, berbakti, dan menjadi tunas muda harapan bangsa. Dan pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Humas Pintar Presisi untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Aplikasi ini menyediakan akses ke berbagai informasi terkait kegiatan kepolisian. Aplikasi Humas Pintar Presisi adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Polri untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Aplikasi Humas Pintar Presisi menyediakan akses ke berbagai informasi terkait kegiatan kepolisian, termasuk berita langsung, galeri foto, dan artikel informatif tentang penegakan hukum dan keamanan. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui sistem Dumas Presisi. Aplikasi Humas Pintar Presisi memiliki beberapa poin penting, di antaranya adalah portal informasi Polri. Aplikasi ini berfungsi sebagai portal yang menyediakan berita terkini seputar kegiatan kepolisian, operasi, penangkapan, dan kegiatan lain yang relevan. Aplikasi Humas Pintar Presisi bisa diakses oleh publik.
Aplikasi ini bertujuan untuk membuka akses publik terhadap informasi kinerja Polri dan meningkatkan transparansi. Aplikasi Humas Pintar Presisi juga berfungsi sebagai Dumas Presisi, di mana aplikasi ini terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat. Melalui Dumas Presisi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait kinerja Polri secara online. Dengan adanya aplikasi ini, Polri berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses informasi. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait aplikasi Humas Pintar Presisi, masyarakat dapat mengunduhnya melalui Play Store atau Google Play Store. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.